Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal ujian akhir semester ya, dengan topik ini ya, mata kuliah falsafah dan teori keperawatan yang ada 7 topik nanti ya. Oke, di sini kita awali dengan apa saja sih topik yang akan diujikan ya, sesuai dengan kontrak ya. Jadi ada 7 topik yang dimulai dari teori keperawatan dari Jean Watson, teori keperawatan dari Dorothy A. Oren, terus teori keperawatan Sister Calista Roth, teori keperawatan Imogen King, teori keperawatan Lydia Evol, teori keperawatan Betty Newman, dan yang terakhir yaitu tentang konsep berubah dalam keperawatan. Ya. Jadi ada 7 topik, ya, cukup banyak ya, jadi bisa dicicil ya terkait topik-topik tersebut. Untuk tipe soal yang nanti akan diujikan, saya rasa sama dengan ketika waktu UTS kemarin ya. Jadi tipe soal yang diujikan yaitu multiple choice ya, jadi nggak ada soal IC atau uraian, nggak ada ya. Ada 2 tipe soal nantinya ya, semoga nanti tidak ada kesalahan input soal oleh tim ya, karena mengacu yang kemarin ada kesalahan input soal ya. Jadi soal yang pertama ada tipe A, B, C, D, E, ada jelas di sini ya, jadi tinggal memilih mana yang paling tepat ya, apakah A, B, C, D, atau E nanti ya. Terus untuk soal tipe kedua yaitu ada soal tipe dengan pilihan 1, 2, 3, 4. Nah ini ya yang kemarin sempat ada miskomunikasi ketika di UTS ya. Jadi sama tetap ya, kalau pilihan A itu 1, 2, 3 benar, B 1, 3 benar, C 2 dan 4 benar, D 4 saja yang benar, dan pilihan E jika semua benar atau semua salah. Nah, nanti E itu ada dua kemungkinan, ada semua benar atau semua salah. Dan semoga nanti input soalnya tidak salah seperti kemarin ya, yang ketika UTS. Jadi ketika UTS itu akhirnya beberapa memang jadi bonus ya, karena miskomunikasinya pada yang menginputkan soal di sini ya. Jadi semoga nanti untuk soal tipe 1, 2, 3, 4 diinput dengan sesuai nanti ya, sehingga teman-teman bisa mengerjakan dengan tepat ya terkait tipe-tipenya di sini. Untuk konten soalnya di sini ya, jadi konten soalnya kurang lebih mirip ya, karena ini melanjutkan dari yang sebelum UTS juga. Jadi yang jelas yang pertama itu pahami kembali yang diajarkan oleh tim dosen yang bersangkutan ya, karena mayoritas di sini adalah ini ya, presentasi dari makalah. Tidak menutup kemungkinan dari soal yang kemarin yang di UTS yang disetorkan, mungkin kalian sudah cek ya ketika mengerjakan tuh. Jadi banyak yang berasal dari makalah juga. Nah, jadi silahkan makalah teman-teman itu yang sudah direvisi atau sudah dapat masukan dari dosen fasilitator, silahkan dicek kembali, ya, dibaca lagi. Ya. Terus terkait karakter soal, ya, mayoritas menanyakan tentang konsep dasar dari teori keperawatan, karena memang di sini adalah topik falsafah dan teori, jadi ada konsep dasarnya yang ditanyakan, dan ada beberapa soal kasus sama. Ya, sama seperti yang UTS kemarin, ada beberapa soal kasus, tidak semua full soal kasus, hanya beberapa ya. Jadi tolong dibaca dan dikritisi terkait soal kasus tersebut, karena mengacu dari yang kemarin ternyata banyak yang terjebak dari kasusnya. Contoh soal sih yang konsep dasar sih ya, jadi contoh soal yang konsep dasar misalnya ada pertanyaan tentang hierarki kebutuhan dasar menurut Jean Watson. Nah, kalau kita sudah ngomong hierarki, berarti konsepnya itu ada apa saja sih dalam hierarkinya Jean Watson. Ya. Jadi silakan tinggal disebutkan mana saja yang merupakan konsep dasarnya. Yang bukan berarti ya silakan dieksklud. Nah, dan itu mayoritas mungkin saja ada di semua teori. Karena mayoritas memang yang ditanyakan adalah konsep dasarnya, dan mayoritas memang ini ya, menghafal akhirnya ya. Jadi konsepnya harus menghafal dan harus tahu, oh kalau Jane Watson ini, oh kalau Oren itu ini, oh kalau Lydia Evol itu ini, oh kalau Imogen King itu ini. Nah itu yang harus teman-teman paham.
Nah, jadi intinya pahami tentang konsep dasar teori yang akan diujikan dari Jane Watson sampai Betty Newman. Untuk yang terakhir terkait konsep dasar konsep berubah itu sama ya, tetap baca kontennya, tidak terlalu banyak untuk soal konsep berubah ya. Jadi hanya melengkapi saja terkait evaluasi dari UAS-nya nanti. Ini sembarang soal yang sudah saya input ya. Jadi kurang lebih tetap ada 50 soal ya. Jadi 50 soal itu terbagi menjadi 7 subtopik di sini. Jadi ada Jane Watson kurang lebih ada 9 soal. Ya. Kalau tidak ada perubahan, insya Allah tetap 9 soal ini nanti. Untuk Dorothy Oren ya ada kurang lebih 7 soal. Sister Kalisaron ada kurang lebih 6 soal. Untuk Imogen King kurang lebih ada 8 soal nanti. Terus untuk teori kecerdasan Lydia Ehol ada 10 soal. Ini yang paling banyak ya kemungkinan ya. Terus ada teori keperawatan Betty Newman ada kurang lebih 6 soal, dan untuk yang terakhir terkait konsep berubah dengan keperawatan kurang lebih ada 4 soal. Nah, ini sebaran soal. Kalau ada yang tanya, kenapa kok sebarannya nggak sama jumlahnya? Nah, karena kalian lihat sendiri ya terkait tim ya, tim pengisi dari mata kuliah falsafah ya, kemungkinan ada yang timnya banyak dan ada timnya yang hanya berdua ya nanti dalam 4 kelas itu ya. Jadi kemungkinan yang banyak itu akhirnya input soalnya lebih banyak akhirnya. Sehingga untuk prosentasenya saya sebarkan seperti ini ya. Jadi adil di sini bukan berarti sama rata jumlah soalnya ya, sesuai dengan proporsinya nanti. Nah, ini ya untuk sebaran soalnya. Jadi mohon dicermati dan mohon dikritisi juga ya. Jadi kalian harus bisa siap-siap ya. Sehingga harapannya nilai untuk UAS-nya itu bisa maksimal. Ya, ingat ya 20% untuk nilai UAS. Nah, untuk nilai akhirnya tuh dari UAS tuh 20% ya. Jadi tolong dimaksimalkan. Ya, itu mungkin yang bisa saya ini sharekan ya, semoga bisa membantu ya. Tetap semangat ya, good luck, dan jangan lupa untuk tetap belajar ya. Jadi belajar dan pahami terkait topik-topik yang sudah saya sampaikan tadi ya. Semoga membantu dan semoga sukses.